Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk kelas 11 MIPA, yaitu dengan materi struktur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan yang telah terdiferensiasi akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Pengelompokan jaringan tumbuhan didasarkan pada bentuk sel, letak, fungsi, asal, serta tingkat perkembangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, jaringan pada tumbuhan meliputi jaringan meristem dan jaringan permanen. Kemudian fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu pertama melindungi bagian tubuh tumbuhan, kemudian membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian fungsi lainnya memperkuat tubuh tumbuhan, kemudian membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tumbuhannya. Kemudian membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir, mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem embrional dan kedua jaringan permanen atau dewasa. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Sel tumbuhan akan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan volume. Jaringan meristem terdiri atas dua macam, yaitu pertama meristem primer, kemudian kedua meristem sekunder. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Kemudian jaringan dewasa atau jaringan permanen, jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kemudian sistem jaringan tumbuhan yang dibagi menjadi tiga, yaitu pertama sistem jaringan dermal, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Pada sistem jaringan dermal membentuk luar tumbuhan seperti epidermis dan periderm. Ciri jaringan dermal yaitu dindingnya terdiri dari zat kiting, lilin, dan suberin. Kemudian sistem jaringan pembuluh terlibat dalam pengangkutan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian sistem jaringan dasar mencakup jaringan yang membentuk bahan dasar yang menyelimuti jaringan pembuluh. Jaringan dasar pada tumbuhan yaitu jaringan parenkim.